Shalom, puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran saudara, yaitu dengan judul calon warga surga dan calon warga neraka. Nah, dalam judul calon warga surga dan calon warga neraka, maka akan saya bagi menjadi 3 episode. Episode pertama yaitu tentang 4 gaya hidup ini akan menjamin kita sampai ke surga. Yang kedua adalah 3 hal yang membuat orang dilemparkan ke neraka. Sedangkan yang ketiga adalah dosa-dosa yang harus kita hindarkan supaya kita bisa menjadi warga surga. Nah, karena itu saudara, pada saat ini kita akan masuk pada episode pertama, yaitu dengan judul 4 gaya hidup ini akan menjamin kita sampai ke surga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kembali Engkau mengumpulkan kami Tuhan, yaitu di acara pembelajaran firman-Mu saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sucikan kami semua, baik hamba-Mu, baik pendengar Tuhan, sucikan agar kami boleh menjadi seperti tanah yang baik, yang siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Agar kami menjadi saluran pemberitaan firman-Mu yang bersih Tuhan, sehingga firman-Mu akan dengan lancar keluar dari kehidupan hamba-Mu. Karena Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Taruhlah firman-Mu ya Tuhan ke dalam mulutku, ke dalam pikiranku, ke dalam hatiku, telingaku, untuk hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Sebab firman yang keluar dari mulut-Mu itulah yang akan menimbulkan iman kami semua. Bukan hikmat perkataan manusia Tuhan, tetapi firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Dengan juga Tuhan Yesus, urapi juga umat-Mu, berikan penerangan, penjelasan kepada umat-Mu. Biarlah urapan-Mu itu sendiri yang akan mengajarkan umat tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dengan juga firman-Mu sendiri urapi. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau sendiri akan mengajarkan kepada kami semua, sehingga firman boleh tertanam di hati kami, berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah ya Tuhan, sehingga dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa jahat yang tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu selain terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa episode pertama yang akan saya sampaikan ini, yaitu saya berikan judul 4 gaya hidup ini akan menjamin kita sampai ke surga. Intinya bahwa kalau kita memiliki 4 gaya hidup, kita akan bisa sampai ke surga. Itu 4 gaya hidup ini adalah jaminan kita bisa sampai ke surga. Pasti ke surga saudara, sampai ke surga. Nah, namun perlu saya ingatkan kembali, seperti khotbah-khotbah saya yang beberapa minggu yang lalu dan terakhir kemarin ya saudara, bahwa ketika orang meninggal itu belum langsung ke surga ya, tapi ke Firdaus dulu. Nah, setelah Firdaus ya, setelah di Firdaus, maka ketika Tuhan nanti turun ke awan-awan dengan sangkal yang besar, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang meninggal itu dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Dengan orang yang hidup, masih hidup, diubahkan. Nah, jadi kita boleh dikatakan kita nanti juga akan dibangkitkan, kita sudah sampai nanti kita akan bersama-sama dalam suatu tempat yang Alkitab hanya mengatakan di angkasa, di mana kita akan di awan-awan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Nah, di sanalah terjadi pesta perjamuan kawin anak domba. Disebut pesta perjamuan kawin anak domba karena betapa bahagianya pertemuan kita dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, setelah dari situ ya anak-anak Tuhan dikasih upah dan sebagainya. Nah, setelah
perjamuan kawin anak domba selesai, pertemuan selesai, maka kita akan turun kembali ke kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, kerajaan 1000 tahun itu di mana? Di bumi. Nah, kembali ke bumi yang lama ini. Nah, setelah dari bumi, saudara, jika cerita setelah 1000 tahun kita tinggal di bumi, memerintah 1000 tahun, maka kita juga mengatakan, ya, menjelaskan kepada kita, mengungkapkan bahwa ada tahta putih. Nah, kita nyaksikan di sana betapa orang-orang dihakimi. Nah, setelah tahta putih, maka saudara, dikatakan langit lama dan bumi lama itu diganti dengan langit baru, bumi baru. Dan langit baru, bumi baru, saudara, itu turun dari surga. Itulah yang disebut juga Yerusalem baru, dan kita tinggal di surga. Nah, jadi kalau orang meninggal itu intinya belum langsung surga, tapi satu ke Firdaus dulu. Setelah itu ke tempat di mana terjadi pesta perjamuan kain anak domba, peristiwa yang sukacita. Setelah itu kembali ke bumi selama 1000 tahun kita memerintah. Kemudian setelah itu ya ke tahta putih sudah. Setelah itu kita tinggal di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru, yaitu surga itu sendiri. Nah, itulah saudara, ini harus kita ketahui supaya kita tidak salah salah pilih, saudara, atau kita tidak salah sikap. Nah, berkaitan untuk ke surga ini, ya ada beberapa pandangan tentang bagaimana orang bisa ke surga itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa surga itu ada suatu keadaan yang kosong. Artinya kalau orang bisa mengosongkan dirinya dari rasa, dari keberadaan dirinya, artinya kepada kefanaan, maka itulah orang itu mengalami yang disebut dengan istilah kosong, atau apa yang disebut dengan istilah nirwana, saudara. Ya, untuk ini maka orang-orang harus memiliki gaya hidup, yaitu memiliki 8 kebenaran. Ada yang menekankan seperti itu. Tapi ada juga yang menekankan bahwa surga itu apa sih? Surga itu adalah bersatunya, yaitu hakikat Allah atau pencipta yang lebih rendah menjadi bersatu dengan hakikat Allah yang tinggi. Artinya satu kealahan, satu pencipta ini kemudian berwujud, bereksistensi, beremanasi dengan berbagai macam, saudara. Maka ada Allah yang bertingkat-tingkat, Allah yang bersubordinasi, ada Allah Maha Tinggi, dewa-dewa dan sebagainya, ya, saya manusia, tumbuhan, batu dan sebagainya. Nah, maka dalam proses untuk mencapai kepada kealahan ini, orang itu seringkali mengalami lahir baru, reinkarnasi. Nah, jadi ketika orang itu sudah kembali kepada hakikatnya kealam itu, maka orang itulah masuk disebut dengan moksa bersatu. Nah, dimaksudkan ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang bisa masuk surga kalau berdasarkan amal berbuat baik. Nah, itu di luar Tuhan, saudara, ya. Namun di dalam kekristenan sendiri akhir-akhir ini beberapa tahun kemarin lah 2018-2019 kita sempat juga dikejutkan dengan beberapa ajaran yang saling bertolak belakang, ya. Yang pertama menekankan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga orang itu tidak perlu minta ampun karena Bapa di surga luar biasa, maka orang itu tidak perlu minta ampun lagi kepada Tuhan, ya, karena anugerah Tuhan luar biasa. Namun dalam satu sisi lagi ada yang mengajarkan orang harus mengalami kematian Kristus, penderitaan Kristus. Jadi yang kalau bisa katakan, kalau satu menekankan yaitu mahkota ini salib, saudara. Nah, penekanan satu sama lain, kalau pada zaman dulu juga kita kenal itu ada istilah anugerah yang luar biasa, ya. Artinya orang diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, iman. Jadi manusia tidak perlu banyak berbuat, tapi ada lagi menekankan bahwa diselamatkan juga karena perbuatan. Ya, kita sudah tahu semua, yaitu Calvinis dan Arminian saling bertolak belakang. Nah, saudara, sehingga orang bingung juga semuanya mau ikut yang mana. Nah, namun saya tidak akan bahas itu, tapi yang jelas kalau kita memiliki 4 kehidupan yang saya sampaikan, saya yakin, ya, itu ada jaminan kita ke surga, ya. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa sampai ke surga, saudara? Ya, yang pertama adalah kita hidup dalam kekudusan. Kita baca Roma 1 ayat 7.
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini saudara, posisi yang pertama, gaya hidup yang awal yang pertama itu sebagai dasar yang mendasari gaya hidup selanjutnya adalah apa? Hidup dalam kekudusan. Apa artinya hidup dalam kekudusan? Nah, hidup dalam kekudusan itu sebenarnya lebih menekankan tentang posisi. Makanya kalau bicara tentang hidup dalam kudus, biasanya Alkitab menunjuk pada orang-orang kudus, jemaat yang kudus, ya. Jadi lebih menunjuk pada posisi. Artinya posisi yang sudah dikuduskan. Apa itu artinya dikuduskan? Dikuduskan itu artinya, ini kata kekudusan itu diambil dari kata dasar hagios. Nah, apa hagios? Hagios itu artinya juga dipisahkan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan holy. Nah, holy ini diambil dari terjemahan bahasa Yunani dari kata dasar hagios. Hagios itu dipisahkan. Nah, artinya apa dipisahkan ini, saudara? Dikuduskan ini artinya adalah orang yang dipindahkan dari umat yang berdosa itu menjadi umat Tuhan. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, jadi saudara, kekudusan ini intinya artinya ada orang dipisahkan, orang berdosa itu dipisahkan menjadi orang benar. Orang bisa dibenarkan karena percaya Yesus. Jadi dasar untuk bisa masuk surga dulu adalah harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus inilah yang pertama dulu. Ya, makanya dalam Yohanes dikatakan 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, ini saudara, ini yang menjadi dasar utama adalah supaya kita ini menjadi orang kudus, artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhannya, Juru Selamanya, ini yang pertama, saudara. Itu sebenarnya menjadi dasar. Ya, kemudian nanti akan diikuti, yaitu langkah-langkah selanjutnya. Kalau boleh saya katakan ini seperti anak tangga, saudara. Jadi anak tangga pertama, gaya hidup pertama yang harus ada sebagai tiket ke surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua dari arti yang dipisah kuduskan ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ya, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Artinya apa? Meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa lama, meninggalkan perbuatan lama, meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu sudah dikubur sama mati, yaitu dalam Yesus. Maka harus menjadi ciptaan baru, hidup baru. Ya, dosa-dosa lama jangan diikuti lagi. Apa yang dimaksud dosa awal sebelum kita dikuduskan? Ada dua dosa. Pertama, dosa turunan atau dosa warisan. Inilah dosa yang diwariskan dari Adam kepada seluruh manusia. Jadi siapapun dia, kalau dia keturunan Adam, karena manusia keturunan Adam, maka seluruh manusia itu ada di bawah kuasa dosa. Nah, ketika kita percaya Yesus, dosa ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah disebut dosa perbuatan, atau istilah dosa jamak. Nah, dosa jamak itu apa? Dosa-dosa perbuatan lama, saudara, yang sebelum kita percaya Yesus, inilah dosa-dosa lama. Ini harus ditinggalkan, saudara. Nah, itu disebut dengan istilah kekudusan. Gaya hidup kekudusan apa? Tidak kembali lagi kepada dosa lama. Ya, tidak kembali lagi kepada manusia lama. Kita akan menjadi ciptaan baru, manusia baru. Jadi saudara, langkah pertama adalah kita percaya Yesus. Nah, makanya kemudian selanjutnya, saudara, yang sangat penting sekali dalam hal ini, ya, supaya apa? Kita tetap setia sampai mati, saudara.
Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara, ini. Jadi dalam mengikut Tuhan Yesus ini, supaya kita dapat tiket ya ke surga, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Ya, demi apapun, entah itu demi kekayaan, demi pekerjaan, demi pasangan hidup. Ya, artinya kita jangan tinggalkan Tuhan. Ya, karena kalau kita murtad, saudara, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Makanya seperti dalam Ibrani mengatakan demikian, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Nah, sudah bahkan dalam ayat 7 dan 8 jelas sekali juga menjelaskan tentang orang yang murtad tidak selamat, saudara. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Nah, saudara, orang murtad tidak selamat, saudara. Orang murtad tidak selamat. Makanya dalam percaya kepada Tuhan Yesus sebagai dasar utama hidup kekudusan ini, mari kita akan setia kepada Tuhan Yesus sampai kita mati, saudara. Yang namanya istilah berbagai orang meninggal sekali dalam Tuhan itu juga bicara kesetiaan. Nah, itu saudara ya. Jadi gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup dalam kekudusan, artinya tetap di dalam Yesus. Yang kedua, ya, setelah orang dikuduskan, setelah orang percaya Yesus, maka langkah kedua yang harus ada adalah apa? Hidup dalam kesucian. Ya, saudara, Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang basuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, saudara, bicara membasuh jubahnya, jubahnya perbuatan. Jadi orang yang menyucikan dirinya, saudara, orang yang hidup dalam sucian, maka dia akan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu, Yerusalem baru. Artinya apa? Selamat. Jadi dengan ini percaya Yesus pun, saudara, itu harus diikuti. Dengan apa? Hidup dalam kesucian. Ya, jadi tidak bisa suci saja tanpa Yesus. Tidak bisa. Harusnya percaya Yesus dulu, dosanya diampuni, kemudian hidup dalam kesucian. Apa artinya hidup dalam kesucian, saudara? Istilah suci itu dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan istilah clean. Clean apa? Bersih. Yang kedua, pure, murni. Ini diambil dari bahasa Yunani dari kata kataros. Ya, kataros, saudara. Artinya bersih, suci, murni. Namanya murni itu tanpa campuran, saudara. Ya, emas murni. Nah, ini tidak ada campuran logam lain. Artinya hatinya itu murni, hatinya suci, hatinya bersih. Nah, jadi saudara, itulah artinya suci secara etimologi. Sedangkan arti praktisnya apa? Adalah orang yang membersihkan diri dari segala kecemaran jasmani dan rohani. Ya, seperti dalam 2 Korintus 1 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mensucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, saudara, jadi kesucian ini menyempurnakan kekudusan, melengkapi. Jadi dengan kata lain, kekudusan tidak cukup. Percaya sama Tuhan Yesus saja itu harus disempurnakan, dilengkapi dengan
hidup dalam kesucian. Nah, artinya apa saudara hidup dalam kesucian ini? Saudara, hidup kesucian ini juga artinya bagaimana kita bisa hidup dalam kesucian ini? Yaitu kita harus takut Tuhan, saudara. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, ini saudara. Jadi untuk supaya kita bisa hidup suci, bisa bersih, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita harus takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Ini bicara takut seperti kita kepada orang tua kita. Ya, orang tua memerintahkan A sebagai anak, oke, mentaati. Nah, itu takut Tuhan, saudara. Nah, takut akan Tuhan ini diungkapkan dengan apa? Menjauhi kejahatan. Nah, ini cara yang kedua untuk hidup dalam kesucian adalah menjauhi kejahatan. Jadi ada dosa, ada kejahatan di depan, kita menyingkir, kita menjauhi. Kalau kekudusan indah, kita tidak melakukan dosa yang lama. Tapi kalau ini dosa ada di depan kita, sampai kita menghindari, saudara. Makanya Amsal 16 ayat 6 jelas, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, menjauhi kejahatan, orang suci. Yang menjauhi kejahatan. Kalau ada kejahatan, kita meninggalkan. Lari dari kejahatan. Menjauhi dosa, lari dari dosa. Contoh yang paling jelas dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf diperhadapkan pada dosa perzinahan percabulan. Yusuf dipaksa untuk berbuat perzinahan, tapi Yusuf melarikan diri, saudara. Yusuf melarikan diri, bukan kesempatan dan kesempitan, enggak. Yusuf melarikan diri. Itu artinya hidup dengan kesucian, saudara, ya. Tidak mau berbuat dosa. Beda dengan Daud. Daud lihat Batseba mandi, ketarik. Nah, Daud menerjunkan diri ke dalam dosa. Nah, berarti Daud itu tidak hidup dalam kesucian. Ya, Daud tidak hidup dalam kesucian, saudara. Nah, kemudian bagaimana supaya kita hidup dalam kesucian lagi, saudara? Yaitu firman Tuhan berkata, menjaga dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini. Jadi, firman itu seperti pagar. Ya, memagari kita. Ya, seperti kita sama anak. Ya, anak kita beritahu, "Nak, kamu jujur loh ya, jangan nyontek loh ya, kamu jangan suka nipu, jangan suka bohong, jangan ini." Nah, anak itu akan ingat nasihat orang tua, sehingga anak tidak melakukan lagi. Nah, setelah saya ingat waktu saya masih kecil, ibu saya itu bukan orang tua, saya bukan orang kaya, saudara. Tapi orang tua saya itu mengajarkan dua hal, saudara, kepada saya waktu itu, yaitu jangan suka bohong. Jangan bohong, jangan nipu. Yang kedua juga jangan minta-minta. Itu yang ditekankan ibu saya kepada saya. Ini saya ingat terus. Makanya ini saya pertahankan supaya tidak bohong, tidak dusta, saudara. Ya, ini artinya awasan nasihat orang tua itu masih terekam terus dalam pikiran saya. Nah, demikian juga kalau kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca, kita renungkan, ini akan terekam dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga ini menjaga kita, saudara. Ya, menjaga kita. Yang menjaga kita itu bukan berarti terus ya sakatan ini seperti pagar lah. Jadi kalau pagar itu, kalau ada orang luar masuk itu tidak akan bisa. Tapi kecuali kalau kita yang melompati pagar, itu beda. Kalau kita melompati pagar, kita tidak takut Tuhan, saudara. Ya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana supaya kita hidup suci? Dengan darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kadang-kadang namanya manusia, ya, tambah Tuhan, jemaat bisa juga jatuh dalam dosa, saudara. Namanya manusia. Yang tidak ada manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa, walaupun intinya mau atau tidak. Tapi kadang-kadang jatuhlah, ya. Tapi kalau kita bertobat, maka darah Yesus menyucikan kita. Firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosamu dan membersihkan hati nuranimu dari segala kejahatan. Nah, ini kita bertobat minta ampun, maka Tuhan akan ampuni kita. Nah, ya, saudara. Jadi
Gaya hidup yang pertama itu menjadi dasar ada hidup dan kekudusan. Kita percaya iman kita pada Yesus. Yang kedua, kita hidup dalam kesucian, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Nah, yang ketiga ini bersifat proaktif, saudara. Yaitu apa? Hidup dalam kesalehan. Ya, hidup dalam kesalehan. Ya. Yang pertama tadi hidup dalam kekudusan, tetap pegang Yesus. Yang kedua kesucian, menjauhi dosa. Yang ketiga hidup dalam kesalehan. Apa artinya hidup dalam kesalehan ini? Nah, istilah saleh mari kita baca dulu dalam 2 Petrus 2:9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, sudah orang salah itu apa, sudah? Dilepaskan dari hukuman, saudara. Ya, artinya diselamatkan orang salah itu. Nah, apa artinya kata saleh di sini? Istilah saleh itu berasal dari kata dasar eusebes. You itu baik, sebes sebome itu aturan. Artinya apa? Mengikuti aturan dengan baik. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan keagamaan dari kata eulabes, ya artinya mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, hidup saleh ini apa saudara? Mentaati perintah Tuhan. Ya, mentaati perintah Tuhan. Ya, mengikuti perintah Tuhan. Untuk jelasnya saya bandingkan orang salah ini adalah lawan katanya atau lawannya adalah orang durhaka, ya. Orang durhaka itu orang yang suka melanggar aturan, orang yang kurang ajar, saudara. Ya, suka melanggar aturan. Jadi satu taat pada perintah itu saleh, yang satu melanggar aturan itu durhaka. Nah, jadi orang salah ini ada orang yang tunduk atau taat pada otoritas. Ya, otoritas itu siapa? Tentu satunya Tuhan, ya sudah. Yakobus 4:7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ikan lari daripadamu. Jadi orang salah itu apa? Tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup membunuh roh dan jiwa, saudara. Kemudian yang kedua, yaitu tunduk taat kepada pemerintah. Nah, Titus 3:2, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Nah, saudara, ini saudara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mentaati itu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Orang Kristen punya dua kewarganegaraan. Satu, warga negara kerajaan surga, berarti harus ikuti itu aturan hukum surga. Yang kedua, kita warga di dunia ini, kita harus ikuti aturan. Ya, kita ikuti aturan. Itu namanya orang saleh, saudara. Nah, kemudian yang ketiga adalah mentaati pemimpin. Nah, pemimpin ini juga punya dua arti. Satu, pemimpin rohani. Ibrani 13:17 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, ini saudara. Ya, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu, ya, supaya apa? Tunduk pada pemimpin yang rohani, saudara. Artinya pelayanan kerohanian. Nah, ini karena ya ini bicara tentang ya gembala dan sebagainya, kita di gereja, ya kita harus tunduk pada peraturan gereja, saudara. Ya, pemimpin itu punya aturan ini kita ikuti. Ya. Misalnya mungkin pemimpin kita itu lebih muda dari kita, ya kita harus tetap tunduk. Ya, saudara, ikuti aturan, tidak semuanya sendiri. Walaupun kita mungkin dianggap senior, dianggap tua, ya kita harus tunduk. Ya, kemudian pemimpin sekuler, itulah pimpinan kita di perusahaan atau di mana. 1 Petrus 2:18. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini saudara, ya ini kepada pimpinan, bos, ya. Jadi selama kita itu ada di satu perusahaan, ya lebih baik kita ikuti aja aturan, ya. Kecuali kalau sudah tidak mau lagi, ya keluar. Ya, daripada jadi masalah. Saya ingat Dahlan Iskan pernah bilang, ya kita takut itu kepada tiga. Satu, pemerintah. Kedua, kedua orang kaya, ya. Ketiga lagi apa gitu ya. Ya, itu kepada pemerintah dan orang kaya, ya, karena mereka berkuasa, saudara. Nah, kemudian taat kepada orang tua.
Ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, inilah supaya kita tunduk kepada orang tua. Ya, ini saudara. Jadi aturan Tuhan kita ikuti, aturan manusia kita ikuti. Kemudian yang ketiga, yaitu yang keempat, saudara, hidup dalam kebaikan. Apa sih artinya kebaikan? Kita baca dulu dalam Roma 2:6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang penuh dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan. Baik ada dua saudara dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama agathos, yang kedua kalos. Sedangkan di maksud Roma 2:6 ini adalah agathos. Agathos itu bicara baik secara hati, secara dalam. Kalau kalos itu sikapnya, bicara manis, ora senyum, ramah, itu dari luarnya, ya. Tapi dari dalam tuh hatinya memang baik, saudara. Nah, saudara, baik ini kebalikannya dengan jahat, ya. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi antara jahat dan baik itu dikontradiksikan. Jahat itu merugikan orang, baik itu memberkati orang. Nah, intinya gitu. Ya, makanya kita mengatakan supaya kita berbuat baik senantiasa. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu dengan berbuat baik. Nah, sekarang perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Satu, berdoa. Ya. 1 Timotius 2:1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, karena itu yang indah, ya saudara. Kita berdoa itu apa? Ini indah, itu perbuatan baik, ya. Kita mengasihi orang. Kemudian yang kedua, perbuatan baik itu apa? Menolong orang dalam kesesakan, ya. 1 Timotius 5:10. Orang yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, saudara, jadi di sini berbuat baik itu intinya menjadi berkat, ya, menjadi berkat secara rohani, doakan orang. Ya, kemudian berbuat baik ini apa? Memberi, memperhatikan. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, ya, bahwa ketika aku lapar, kamu beri makan dan sebagainya. Ya, jadi ketika orang berbuat baik itu sama saja sebenarnya juga memberi kepada Tuhan. Nah, jadi berbuat baik sudah. Kan orang berbuat baik itu berkenan kepada Tuhan. Makanya Ibrani 13:16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, ya ini berkenan kepada Tuhan, saudara. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, saudara, itu bekerja secara profesional. Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, kita bekerja itu secara profesional, sungguh-sungguh itu juga baik. Jadi intinya baik ini apa? Baik adalah menjadi berkat, membahagiakan orang. Nah, saudara, jadi kalau kita memiliki 4 gaya hidup ini, ya, 4 hal ini, itu akan menjamin kita sampai ke surga. Kalau kita meninggal, kita ke Firdaus, ya, sampai nanti ke surga, saudara. Yaitu satu langkah pertama yang jadi dasar adalah percaya Yesus, hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa lama. Yang kedua, hidup dalam kesucian, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Yang ketiga adalah hidup saleh, ya, mentaati perintah Tuhan, ya, tunduk kepada Tuhan, pada pimpinan, pada orang tua, dan yang paling penting di sini juga penting adalah berbuat baik. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat di sini 4 hal ini itu adalah sangat penting semua. Tidak bisa salah satu. Tapi ingat, dasarnya adalah percaya Yesus. Tanpa percaya Yesus, baik orang itu jauhi kejahatan, orang hidup saleh, suka memberi, percuma. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Ya, saudara, itulah makanya mari dalam hidup ini, mari. 1, jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tetap jauhi dosa.
jaga kesucian. Ketiga, ayo kita ikuti firman Tuhan. Kita taati hukum pemerintah. Ya, selanjutnya ayo deh kita hidup dalam kebaikan. Baik pada Tuhan, baik kepada sama manusia. Maka itu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberitakan firman-Mu saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan dengan 4 hal ini. Maka Engkau menjamin kami akan sampai ke surga. Artinya Tuhan, bahwa kami Kau izinkan Tuhan, baik setelah kami meninggal akan masukkan kami ke Firdaus, terus nanti kami kembali ke bumi, terus kemudian ke tahta, terus kemudian ke surga. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan, dialah 4 hal ini supaya kami tak pegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat kami, ya, hidup dalam kekudusan ini. Kedua, supaya kami hidup dalam kesucian, menjauhi dosa. Ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, menuruti firman-Mu, tunduk pada pimpinan, tunduk pada orang tua. Dan biarlah kami juga ajari kami untuk kami rajin berbuat baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sekarang ya, jadi untuk episode pertama cukup sekian. Nanti kita akan sambung pada episode yang kedua, yaitu tentang 3 hal yang akan membuat manusia terlempar di neraka. Puji Tuhan, kita tunggu episode berikutnya. Haleluya. Amin.